Three, two, one. Hai Gen Tempe, bagaimana kabarnya nih? Semoga saja kalian masih sehat-sehat ya. Seperti biasa bakal mendongengkan kalian tentang sebuah alur film. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas film Venom yang dirilis pada 2018 lalu. Sebelum itu, buat kalian yang baru saja datang di channel ini, jangan lupa subscribe biar kita makin semangat nguploadnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh di bumi. Dan pesawat tersebut mengangkut sejenis makhluk asing yang dikumpulkan oleh para kru pesawat. Saat evakuasi, satu orang dari kru kapal selamat dan sisanya dinyatakan meninggal. Ternyata itu adalah pesawat milik perusahaan yang bernama Life Foundation. Bukannya memikirkan kru pesawat, pemimpin dari perusahaan tersebut malah mengkhawatirkan binatang yang kru kapal bawa. Ia pun menerima laporan kalau salah satu makhluk asingnya telah menghilang. Kru pesawat yang sekarat tadi pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ia pun bertingkah aneh. Lalu kemudian bangkit dan menyerang mbak-mbak perawat yang sedang menyetir mobil. Pria ini adalah Eddie Brock. Dia merupakan seorang reporter di salah satu media terkenal. Dan wanita ini adalah Annie, pacarnya, yang bekerja di salah satu firma hukum di kotanya. Suatu waktu Eddie mendapatkan tugas untuk mewawancarai pemimpin perusahaan Life Foundation yakni Carlton Drake. Tapi bosnya meminta Eddie untuk bersikap baik saat wawancara. Eddie pun memenuhi permintaan bosnya meskipun sebenarnya ia kurang sreg karena ia curiga ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan tersebut. Kecurigaan Eddie semakin menjadi-jadi saat sedang di rumahnya ia menemukan berkas kasus hukum milik Life Foundation di laptop pacarnya. Karena firma hukum tempat pacarnya bekerja juga bekerja untuk Life Foundation. Nah, tiba saat wawancara, Eddie pun menanyakan tentang orang-orang yang mati karena telah menjadi objek penelitian di perusahaannya Drake. Sontak Drake pun gagap dan menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan Eddie dari kantornya. Setelah sampai di kantor, Eddie pun menemui bosnya dan ia pun dipecat. Sementara itu, pacarnya juga dipecat dari kantornya karena dianggap telah membocorkan informasi klien. Sungguh menyedihkan. Di tempat lain, Drake baru saja menerima makhluk asingnya. Ia pun merasa takjub karena yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Mbak-mbak perawat yang telah diserang di awal film ternyata telah menjadi inang bagi makhluk tersebut. Ia pun terus berpindah ke tubuh lain dan berniat untuk menuju ke perusahaan Life Foundation. 6 bulan kemudian, di sebuah lab penelitian, Drake dan para penelitiannya menemukan bahwa makhluk asing tersebut bisa bertahan lama di bumi jika memiliki sebuah inang. Dan inang tersebut adalah makhluk hidup. Drake pun berpikir kalau yang terjadi adalah sebuah proses simbiosis dan tidak menutup kemungkinan kalau inangnya juga bisa bertahan di luar angkasa sana. Dari hal itu, Drake pun menjadi semangat dan memutuskan akan segera melakukan uji coba terhadap manusia. Di tempat lain, Eddie menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Nah, suatu waktu ia pergi ke tokonya Mrs. Chen. Eddie dan Mrs. Chen sangat akrab. Karena setiap kali Eddie ingin berbelanja, ia pasti ke tokonya Mrs. Chen. Tapi tiba-tiba seorang perampok masuk ke toko dan mengancam Mrs. Chen dengan pistol. Eddie yang berada di tempat itu hanya bisa terdiam. Ia pun merasa canggung dengan Mrs. Chen, lalu kemudian berbalik pulang. Nah, di sebuah lab, Drake pun mencoba untuk melanjutkan penelitiannya. Ia akhirnya menggunakan manusia untuk dijadikan inang bagi makhluk asingnya. Percobaan pertamanya pun gagal, tapi meski begitu, ia tidak patah semangat dan akan mengulanginya lagi. Karena bosan di dalam kamar, Eddie pun keluar dan pergi ke tokonya Mrs. Chen. Ia pun sadar kalau sedang diikuti oleh seseorang, dan ternyata dia adalah Skirt, salah satu peneliti dari Life Foundation. Skirt kemudian meminta Eddie untuk menginvestigasi dan mengungkap kebenaran di Life Foundation. Karena Skirt merasa apa yang dilakukan Drake sudah sangat kejam. Tapi Eddie menolak karena ia bukan wartawan lagi dan dia merasa trauma berhadapan dengan Drake, apalagi setelah ia kehilangan pekerjaannya. Setelah percakapan tersebut, Eddie meninggalkan Skirt dan pergi ke rumah mantannya yaitu Annie. Annie pun heran melihat Eddie berada di depan rumahnya, tapi Eddie bilang kalau ia merindukannya dan ia juga meminta Annie kembali padanya. Tapi sayangnya Annie menolaknya. Eddie pun galau dan pergi ke jembatan meratapi nasibnya yang apes.
Nah, di jembatan tersebut, Eddie pun memutuskan apa yang Skirt katakan. Ia pun berniat untuk mengungkap apa yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Life Foundation. Eddie dan Skirt akhirnya menyusup ke perusahaan Life Foundation. Skirt pun menceritakan ke Eddie kalau perusahaannya baru saja membawa pulang makhluk asing yang mereka sebut sebagai simbiot. Mereka pun sebenarnya nyaris ketahuan oleh petugas keamanan. Untuk itu, Skirt mencoba mengalihkan petugas tersebut agar Eddie bisa masuk ke dalam lab. Akhirnya Eddie masuk ke dalam lab sendirian. Di dalam ia terkejut karena bertemu dengan seseorang yang ia kenal dalam keadaan dikurung, yaitu si Maria. Ia pun mencoba untuk melepaskannya, tapi malah mengacau dan memencet tombol yang salah. Alarm pun berbunyi, tapi Maria tiba-tiba keluar dari kurungannya dan malah melompat Eddie. Sosok Maria tampak menyeramkan, ia mengamuk dan mencekik Eddie. Ternyata Maria sudah dirasuki oleh simbiot dan simbiot tersebut pun berpindah ke Eddie. Karena panik, Eddie pun mencoba melarikan diri, tapi kemudian dihadang oleh 2 orang petugas. Eddie pun menghindarinya dengan cara yang tidak biasa, lalu menghajar kedua petugas tersebut. Eddie pun terkejut dengan apa yang barusan ia perbuat. Dalam pelariannya bahkan Eddie bisa melompat lebih tinggi dan menerobos pagar. Dan ia pun menabrak sebuah batang pohon yang besar, tapi malah batang pohonnya yang hancur. Tapi ia bertingkah aneh dan selalu merasa kelaparan. Ia pun tidak tertarik dengan makanan lain selain daging ayam yang ada di tong sampah. Tidak lama kemudian Eddie pun muntah dan ia pun pingsan setelah mendengar simbiot yang ada di dalam tubuhnya memanggilnya. Setelah kekacauan di labnya, Drake pun marah karena kehilangan salah satu simbiotnya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Eddie. Tapi kemarahannya bisa sedikit diredam karena salah satu objek penelitiannya berhasil. Eddie pun akhirnya sadar dan melihat rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Seperti tidak sadar kalau ia sendiri yang menghancurkan rumahnya. Ia pun kemudian pergi menemui Annie di sebuah restoran. Tapi setibanya di restoran, kegoblokan Eddie semakin menjadi-jadi. Ia pun mengacau dan masuk ke dalam akuarium lalu memakan lobster hidup yang ada di dalamnya. Karena melihat ada yang salah dari Eddie, dan pacarnya Annie yang merupakan seorang dokter pun membawa Eddie untuk diperiksa keadaannya. Sesampainya di rumah sakit, Eddie dimasukkan ke dalam MRI, tapi ia malah kejang-kejang, Gen. Hey, what's happening in there? Are you okay? Shut it down. Sehingga Dan memutuskan untuk menghentikannya dan memulangkan Eddie. Di lab penelitian, Drake mendapat kabar yang kurang baik karena inang dari simbiotnya mulai melemah. Bersamaan dengan itu, ia pun juga akhirnya mengetahui kalau Skirt lah yang telah membantu Eddie masuk ke dalam lab. Drake pun marah lalu kemudian menjadikan Skirt sebagai inang dari salah satu simbiotnya. Singkat cerita, para bawahan Drake datang ke rumah Eddie dan mencoba untuk membawanya. Tiba-tiba dari tubuh Eddie mengeluarkan sesuatu lalu menyerang satu persatu anak buah Drake dan berusaha keluar dari apartemennya. Ia pun melompat dari gedung, tapi dari belakang anak buahnya Drake terus menembakinya hingga terpaksa ia harus kembali ke dalam apartemen. Drake pun mendapat kabar kalau simbiotnya berhasil di tubuh Eddie. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk tidak melepaskan Eddie dan segera membawanya kembali ke lab. Nah, sesampainya di bawah, untuk pertama kalinya Eddie melihat sosok simbiot yang ada di dalam tubuhnya. Ia pun terhempas ke dinding karena mengejek simbiotnya dengan sebutan parasit. Tapi tidak lama setelah itu, anak buahnya Drake pun muncul lalu menembaki Eddie. Eddie pun berusaha kabur menggunakan sebuah motor dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Segerombolan drone pun terus menyerang Eddie. Untungnya, simbiot yang ada di tubuh Eddie terus menolongnya. Lalu di hadapan Eddie tiba-tiba muncul sebuah mobil, namun ia pun berhasil menghindar dengan menikung tajam. 2 mobil kemudian menghimpit Eddie. Ia pun nyaris tidak berkutik, tapi lagi-lagi tangan Eddie berubah dan menghancurkan kedua mobil tersebut. Eddie melihat ke belakang dan sudah tidak ada lagi yang mengejarnya. Tapi sebuah mobil muncul dari arah samping lalu menghantam Eddie. Ia pun terjatuh. Tubuhnya pun mengalami luka parah hingga tulang kakinya pun patah. Salah satu anak buah Drake datang mendekati Eddie. Tapi tiba-tiba Eddie berubah menjadi Venom yang kita kenal.
Setelah itu Venom nyaris membunuh si kepala botak, tapi seseorang menembaknya dari belakang, dan karena marah, ia pun memakan kepala orang tersebut. Penampilan Venom terlalu mencolok di jalan. Sejumlah polisi pun kemudian menembaknya, tapi si Venom berhasil melarikan diri dan berenang menuju ke sebuah tempat yang aman. Singkat cerita, Eddie dan Venom secara resmi telah berkenalan. Venom pun memperlihatkan wujudnya di depan Eddie. Venom bilang kalau ia harus menuju ke roket milik Drake. Sepertinya ia punya rencana untuk kembali ke planetnya. Di lain tempat, Dan dan Annie telah mengetahui hasil tes Eddie sebelumnya. Dan bilang ke Annie kalau tubuh Eddie bekerja dengan cara tidak normal. Annie pun panik dan pergi mencari Eddie di rumahnya. Namun Eddie ternyata sedang berada di kantor lamanya. Ia hendak masuk untuk bertemu dengan bosnya, tapi petugas di sana tidak memperbolehkannya. Si Venom pun punya ide untuk memanjat dinding bangunan, dan dengan wujud Venomnya, Eddie pun naik ke atas gedung. Eddie nyaris jatuh karena sebuah pesawat melintas di atasnya. Tapi untungnya Venom segera kembali sehingga Eddie pun berhasil masuk ke ruangan bosnya dan menaruh bukti kejahatan yang dilakukan Drake. Pas mau turun, si Venom mengajak Eddie untuk melompat dari atas gedung. Tapi karena Eddie trauma, ia pun memilih untuk lewat lift. Nah, setibanya di lantai bawah, Eddie pun sudah dikepung oleh pasukan bersenjata. Untungnya, ia kembali berubah menjadi Venom dan menghabisi mereka. Tidak disangka ternyata Annie muncul dan melihat sosok Eddie. Ia pun terkejut, tapi Eddie mengatakan kalau ia sedang butuh bantuan dan sedang ketakutan. Annie pun percaya dan membawa Eddie ke rumah sakit, di mana Dan sudah menunggu mereka. Kita kembali ke Drake, di mana ia melihat seorang anak kecil berkeliaran di dalam labnya. Tapi ia tidak menyadari kalau itu adalah simbiotnya yang hilang ketika pesawat luar angkasanya terjatuh. Anak kecil tersebut pun mencekik Drake dan simbiot pun berpindah ke Drake. Di dalam rumah sakit, Annie dan Eddie pun tiba. Tapi karena kebanyakan ngebacot, Dan pun nyaris dihantam oleh Venom. Annie pun segera menyalakan mesin MRI hingga membuat Venom dan Eddie terpisah. Eddie pun sangat puas karena bisa lepas dari Venom dan mengurungnya di dalam ruangan MRI. Dan ia pun segera pergi dari ruangan tersebut. Tapi tidak disangka Venom berhasil keluar dari ventilasi dan masuk ke dalam tubuh anjing mungil yang berada di rumah sakit tersebut. Nah, saat berjalan keluar dari rumah sakit, tiba-tiba Eddie dihadang oleh anak buahnya Drake dan ia pun dilumpuhkan dan dibawa ke Drake. Di lorong rumah sakit terlihat Annie mencari Venom yang kembali menjadi simbiot, tapi ia hanya menemukan seekor anjing yang terus melihat ke arahnya. Di dalam perusahaan Life Foundation, Drake menginterogasi Eddie. Ia menanyakan kemana simbiot yang ada di tubuhnya. Eddie pun menolak untuk menjawabnya. Drake yang sudah kehilangan kesabarannya kembali mengulang pertanyaannya dengan wujud simbiot yang ada di tubuhnya. Simbiotnya bernama Riot. Menyadari bahwa Eddie sudah tidak berguna, Drake kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Nah, setelah itu Riot mengobrol dengan Drake kalau ia memiliki jutaan spesies di luar angkasa sana yang siap untuk mengikutinya. Untuk itu Riot menyuruh Drake menyiapkan roket untuk menjemput mereka. Sementara itu, Eddie dibawa ke dalam hutan untuk dibunuh. Tapi tiba-tiba Annie datang menolong Eddie dengan wujud Venom. Lalu Venom pun kembali berpindah ke Eddie. Venom akhirnya memberitahu ke Eddie kalau simbiot yang ada di tubuhnya Drake adalah pemimpinnya, yaitu Riot, dan sangat berbahaya. Ia pun memerintahkan ke Eddie untuk menghentikan Riot menjemput para pasukannya dari luar angkasa. Sambil berjalan menuju tempat peluncuran, si Venom curhat nih kalau ia mulai suka tinggal di bumi. Ya, mungkin karena banyak cemilan yang bisa ia kunyah. Sementara kalau di kampung halamannya, ia hanya merupakan simbiot terlemah dan pecundang di antara para kawanannya. Untuk itu, dia ingin menggagalkan rencana Riot, biar hanya dia sendiri simbiot yang ada di bumi. Di Life Foundation, Drake sudah menghitung mundur untuk segera meluncurkan roket. Tapi karena salah satu anggotanya ingin membatalkan peluncuran, ia pun berubah menjadi Riot dan membantai karyawannya. Sekitar 4 menit sebelum peluncuran, Riot pun berlari menuju roket. Di tengah perjalanan, Venom menghadangnya dan mereka pun baku hantam. Venom, get in the rocket. No. Holy shit, you!
Pertarungan antara Venom dan Riot tidak seimbang. Sudah jelas Riot terlalu kuat untuk si Venom, sehingga Riot pun memisahkan Venom dan Eddie. Tidak mau kalah, Eddie kembali menyatu dengan Venom dan mereka pun melanjutkan pertarungan. Tapi sayangnya, Eddie dan Venom berhasil diserap masuk ke dalam tubuh Riot. Riot pun segera naik ke atas roket. Tapi dari jauh, Annie membunyikan suara dari ruangan kontrol yang menyebabkan Riot kesakitan. Sehingga Eddie dan Venom bisa bebas dari Riot. Namun terlihat juga Eddie dan Drake terpisah dari simbiot masing-masing. Dan mereka pun akhirnya baku hantam. Eddie berhasil menjatuhkan Drake, tapi Drake menyatu dengan Riot dan menikam Eddie dari belakang. Eddie pun sekarat. Riot kemudian berlari memasuki pesawat yang akan segera meluncur. Sementara itu, Venom yang berwujud simbiot berhasil menyatu dengan Eddie. Ia pun mengejar Riot. Kemudian Venom merobek tangki bahan bakar roket, sehingga roket pun meledak dengan Riot di dalamnya. Pada hari berikutnya, Eddie terlihat berbincang dengan Annie. Tapi kemudian terdengar suara Venom dari tubuh Eddie. Ternyata Venom belum mati, Gen. Di perjalanan pulang, Eddie melarang Venom untuk memakan sembarangan orang dan hanya boleh memakan orang jahat saja. Ia pun kemudian singgah di tokonya Mrs. Chen. Tidak lama setelah itu, orang yang sebelumnya merampok Mrs. Chen datang kembali. Ia menodongkan pistol ke Mrs. Chen. Eddie pun berubah menjadi Venom dan memakan orang tersebut. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.